Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak, kembali bertemu dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Dan kita masih berada dalam suasana masa Prapaskah. Ya, dalam minggu Prapaskah kita selalu diajak untuk melihat diri kita ke dalam hati kita. Hati yang bertobat, hati yang bersih. Kalau dalam khotbah Tuhan Yesus diungkapkan hati yang suci. Matius 5 ayat 8 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Lalu apa maknanya suci hatinya? Melalui ayat ini Tuhan Yesus rupanya mengingatkan betapa pentingnya hati. Hati itu menggambarkan tentang kedirian kita, siapa kita. Karena hati menjadi pusat pikiran, perasaan, pertimbangan, keputusan, bahkan nilai hidup yang kita yakini. Hati ini juga akan mengendalikan tubuh kita, mengendalikan hidup kita. Ada beberapa bagian Alkitab yang menyatakan dan menyebutkan betapa pentingnya hati. Contohnya di dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 7b itu mengatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita perhatikan kitab Matius 12 ayat 33 dan 34, yang bagian B itu juga mengatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buah di pohon itu dikenal, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Artinya, apa yang tampak dari luar perkataan, perbuatan itu pusatnya dari apa yang ada di dalam, yaitu hati kita. Hati seperti apa yang dikehendaki Tuhan? Bagian yang kita baca tadi mengatakan orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya. Dan kalau kita berbicara tentang murni, itu asli, original, bukan KW. Murni hatinya itu berarti tulus, tidak ada tendensi, tidak ada kemunafikan, tidak ada pamrih, tidak ada udang di balik bakwan. Orang yang tulus dalam percaya kepada Tuhan, orang yang tulus dalam melakukan sesuatu, inilah orang yang suci hatinya. Hanya masalahnya, apakah kita bisa memiliki kesucian hati? Bukankah selama kita masih berada di dunia ini ada tarik-menarik antara keinginan untuk hidup tulus, murni, dan hasrat duniawi yang menggoda? Ya, kita diperhadapkan dalam situasi seperti itu. Memang belum sepenuhnya kita mencapai kesucian hati. Karenanya kita membutuhkan Roh Kudus untuk memampukan kita terus-menerus mengupayakan supaya kita diberi kesucian hati. Masa Prapaskah adalah masa ketika kita menyatakan pertobatan. Masa kita mengolah hati kita. Mengolah supaya diberi hati yang bening, jernih, hati yang menyatakan percaya kepada Tuhan dan menjalani keseharian dengan ketulusan. Karena orang yang memiliki hati yang suci akan beroleh kebahagiaan abadi. Karena dia diizinkan untuk melihat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Dan bukankah melihat Tuhan itu dambaan kita? Paulus dalam sebuah tulisannya mengungkapkan, sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti
kita akan melihat muka dengan muka. Karenanya di Minggu Prapaskah ini, mari kita terus-menerus mengupayakan kesucian hati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah kalau kami boleh memasuki Minggu Prapaskah. Minggu ketika kami melihat diri kami bukan orang lain, hati kami. Tuhan kiranya mampukan kami untuk menjaga kesucian hati kami, ketulusan hati kami di hadapan-Mu dan di depan sesama kami. Karena orang yang suci hatinya akan Engkau beri anugerah melihat Tuhan muka dengan muka. Mampukan kami Tuhan untuk membersihkan hati kami dari berbagai godaan kotoran yang akan merusak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.